Sibung, begitulah kawan-kawan memanggilku. Aku suka menulis, khususnya menulis cerita fiksi. Namun baru kali ini, aku bercerita dalam bentuk podcast. Ini merupakan podcast pertamaku. Aku menyusun cerita ini atas permintaan kawanku, Profesor S. Tadi sore kami bertemu di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Profesor S memintaku membuat cerita berdasarkan penelitiannya. Dia ingin masyarakat mengetahui penelitiannya. Alasannya penelitian itu telah mengundang ancaman dari sebuah organisasi. Awalnya aku menertawakan Profesor S ketika dia menyebut nama organisasi yang mengancam dirinya. Bagiku, keberadaan organisasi itu tidak masuk akal. Aku baru terdiam ketika dia menyodorkan beberapa email dari organisasi itu. Aku mengenal Profesor S sudah lama. Sejak aku masih mahasiswa, dia adalah dosen di salah satu universitas. Dia banyak membantu pergerakan mahasiswa. Saat rezim Soeharto berkuasa, dia menyelamatkanku dari kekejaman Orde Baru. Profesor S adalah orang baik namun juga sosok yang kontroversial. Pendapat-pendapatnya sering menimbulkan polemik, bahkan sering dianggap aneh oleh rekan sejawatnya. Salah satu pendapatnya yang dianggap aneh adalah tentang penghuni-penghuni bumi. Menurut penelitian Profesor S, penghuni bumi telah berkali-kali mengalami pergantian. Sebelum peradaban manusia saat ini, ada penghuni bumi lain yang juga mempunyai peradaban. Begitu pula sebelumnya ada penghuni bumi lain yang mendahuluinya. Profesor S mempunyai obsesi menemukan peradaban sebelum peradaban saat ini, suatu era ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun silam. Era di mana ada penghuni bumi lain selain manusia. Era di mana manusia hanya menjadi bagian dari penghuni bumi lainnya. Selama lebih dari 30 tahun, Profesor S fokus meneliti cerita tentang peradaban itu. Dia banyak mengumpulkan beragam cerita yang bersumber dari mitologi syair mantra maupun lagu-lagu yang menceritakan tentang masa lalu bumi. Rupanya penelitiannya itu menarik perhatian suatu organisasi. Organisasi ini kemudian mengancamnya. Mereka menginginkan data-data yang dimiliki oleh Profesor S. Bagaimanapun, Profesor S adalah kawanku. Aku harus membantunya. Namun aku kembali terkejut ketika Profesor S memintaku untuk mempublikasikan cerita hari ini juga. Katanya, tidak ada waktu lagi. Ancaman dari organisasi itu harus diredakan. Satu-satunya jalan adalah segera mempublikasikan semua ini ke masyarakat. Tentu saja aku kebingungan. Bagaimanapun aku butuh waktu untuk menulis cerita. Profesor S lalu memberi usulan untuk sementara waktu cukup dengan mempublikasikan cerita melalui media sosial. Aku katakan, membuat konten media sosial bukan keahlianku. Aku juga jelaskan, orang-orang sekarang ini lebih menyukai informasi yang sekilas-sekilas. Mereka juga lebih suka menonton video anime daripada membaca. Lama kami berdiskusi, akhirnya kami sepakat, aku akan mencoba bercerita melalui podcast, berlatar gambar anime, di YouTube, dan platform video lainnya. Aku juga akan menulis cerita melalui Twitter atau X. Setidaknya itu yang bisa kulakukan saat ini. Jadi, itulah yang melatar belakangi pembuatan video. Profesor S kemudian berpesan, untuk sementara waktu cukup menyebut namanya dengan inisial S. Pertemuan sore itu, kami akhiri dengan obrolan tentang masa lalu kami. Obrolan yang membuat kami tertawa. Ya, di tengah kecemasan terhadap ancaman kepada Profesor S, kami masih sempat tertawa. Terkadang, dengan tertawa kita bisa melihat kemungkinan lain dalam